Bapak Ibu, berikut kami sampaikan peraturan yang terkait dengan perlindungan guru dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung nomor 1554 K/PID/2013, yaitu putusan tingkat kasasi atas terdakwa bernama Bapak Aop Soupudin SPDI yang berbunyi sebagai berikut, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat terlepas dari alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi, penuntut umum, bahwa terdakwa sebagai seorang guru SDN Panjalin Kidul 5, Desa Panjalin, telah melakukan pemotongan rambut terhadap beberapa siswa sekolah di SDN tersebut, tempat terdakwa mengajar. Di samping sebagai guru, terdakwa diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa yang rambutnya sudah panjang atau gondrong, menata tertibkan para siswa. Bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan atau tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 40 ayat 1 berbunyi, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 39 ayat 1 berbunyi, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Ayat 2 berbunyi, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat 3 berbunyi, perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan atau pihak lain. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pasal 41 ayat 1 disebutkan, guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Pasal 42, guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pasal 2 ayat 1 berbunyi, perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Ayat 2 berbunyi, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau hak atas kekayaan intelektual. Di ayat 3 berbunyi, perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A mencakup perlindungan terhadap A. tindak kekerasan, B. ancaman, C. perlakuan diskriminatif, D. intimidasi, E. perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian ayat 4 berbunyi,
Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B mencakup perlindungan terhadap A. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B. Pemberian imbalan yang tidak wajar. C. Pembatasan dalam menyampaikan pandangan. D. Pelecehan terhadap profesi. E. Pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas. Ayat 5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C mencakup perlindungan terhadap risiko A. Gangguan keamanan kerja. B. Keselamatan kerja. C. Kebakaran pada waktu kerja. D. Bencana alam. E. Kesehatan lingkungan kerja. Dan F. Risiko lain. Ayat 6 berbunyi, perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D berupa perlindungan terhadap A. Hak cipta. B. Hak kekayaan industri. Pasal 3 ayat 1 berbunyi, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan kewajiban A. Pemerintah. B. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. C. Satuan pendidikan. D. Organisasi profesi. Dan E. Masyarakat. Pasal 4 ayat 1 berbunyi, perlindungan yang dilakukan oleh kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dilakukan dalam bentuk advokasi non-litigasi. Ayat 2 berbunyi, advokasi non-litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan fasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk A. Konsultasi hukum. B. Mediasi. C. Pemenuhan dan atau pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan. Demikianlah informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.